Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba membahas tentang syariah ya, dan seputar syariah, problematika seputar syariah. Nah, syariah itu sendiri kalau di generalkan ya, artinya adalah hukum ya, hukum-hukum yang bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Sunnah Nabi SAW. Nah, syariah itu sendiri kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu jumlah ayat yang mencantumkan syariah atau hukum-hukum ini ternyata sedikit ya. Ada yang menyebutkan sekitar 500 ayat, ada lagi yang menyebutkan 200 ayat, ada lagi yang menyebutkan sekitar 150-an ayat. Nah, artinya kalau kita ambil taruhlah 500 ayat lah misalnya ya, pendapat yang pertama tadi, artinya ayat Al-Quran yang membicarakan syariah itu kurang dari 10% ayat Al-Quran yang membicarakan syariah. Nah, ayat Al-Quran itu kan sekitar 6.600 sekian ya. Nah, sementara ayat yang berbicara syariah atau yang mencantumkan hal yang sifatnya berbau syariah itu hanya 500-an, artinya kurang dari 10%. Nah, ini tolong dicatat. Nah, kemudian ayat-ayat yang mencantumkan tentang syariah ini pun juga sifatnya umum ya, hanya disebutkan beberapa kata dalam satu ayat. Misalnya dirikan sholat misalnya, ada ayat yang memerintahkan dirikan sholat. Nah, tidak dijelaskan sholat itu bagaimana, apalagi ada ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu tanha, menolak perbuatan fahsya dan mungkar. Kalau diterjemahkan itu perbuatan keji dan mungkar. Nah, kaitan sholat, mendirikan sholat dengan jaminan sholat bisa menolak perbuatan keji dan mungkar, ini tidak dijelaskan ya. Nah, artinya kalau kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan syariat ini itu butuh penjabaran, rincian, penjelasan. Nah, contoh lain dari ayat yang berbunyi atau bernadakan syariat dalam Al-Quran, selain perintah mendirikan sholat, antara lain menunaikan zakat. Tunaikan zakat, titik sampai situ. Kemudian atau ada juga ayat lain, misalnya telah aku tuliskan, telah aku kutiba alaikum ya, telah aku tetap tuliskan kepada kalian, atas kalian untuk melakukan saum misalnya, titik sampai situ. Kemudian ada juga ayat lain yang mengatakan, lalu contoh ayat yang makanan-makanan diharamkan, yang 4 ya, babi, daging darah yang mengalir, kemudian hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, dan juga bangkai, titik sampai situ. Nah, penjelasan lebih rinci tidak disebutkan. Atau ada juga ayat lain, jangan dekati zina, titik sampai situ. Nah, artinya dari contoh ayat-ayat yang berisi tentang syariat ini atau hukum-hukum ini atau perintah-perintah ini gitu ya, perintah-perintah yang bisa dilakukan secara manusiawi ya, secara manusia ya, untuk orang, untuk manusia maksudnya. Nah, ini bersifat general. Nah, dalam istilah ulumul Quran, ayat-ayat Al-Quran ini sifatnya ijmali alias umum, sangat singkat dan memerlukan penjelasan. Karena memerlukan penjelasan inilah maka mengundang ruang untuk tumbuhnya pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat alias penafsiran-penafsiran. Dan yang menafsirkan ini juga ada yang dinamakan dengan hadis atau as-sunnah ya, yang dinamakan dengan hadis, dan juga ada as-sunnah. Nah, hanya saja contohnya perintah sholat, dirikan sholat. Nah, kemudian Nabi menjelaskan tata cara sholat secara fisik ya, secara gerakan tubuh. Nah, padahal Nabi juga tidak menjelaskan kaitan sholat dengan tanha anil fahsya'i wal munkar tadi. Sholat bisa menolak perbuatan keji dan mungkar. Ya, karena kita tahu ya, sekarang ini banyak orang sholat tapi dia korupsi, orang sholat tapi berbuat hal yang sifatnya dilarang oleh agama atau merugikan orang lain. Itu sangat banyak sekali. Artinya sholat ini yang dilakukan oleh orang-orang
itu ternyata kita tidak tahu kaitannya dengan menolak perbuatan keji dan mungkar, atau jaminan sholat bisa menolak perbuatan keji dan mungkar tadi. Nah ini artinya ini butuh pemikiran. Nah memang dalam gerakan sholat, dalam hadis dan juga atau dalam as-sunnah dijelaskan tata cara sholat dari mulai kalau menurut ulama fikih ya, ada yang namanya niat, kemudian takbiratul ihram, doa iftitah, baca Fatihah dan sebagainya. Dan ini pun juga berbeda-beda. Ada sebagian berpendapat, ada hadis mengatakan bahwa Nabi itu baca Al-Fatihahnya hanya dalam misalnya sholat zuhur 4 rakaat, hanya 1 rakaat saja baca Al-Fatihah. Ada juga yang meriwayatkan semua rakaat itu ada baca Al-Fatihah. Kemudian baca surat-surat Al-Quran ya. Selain Al-Fatihah juga setelah Al-Fatihah dilanjutkan dengan baca ayat Al-Quran yang kita bisa ya. Nah, membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah juga ini beda-beda. Ada yang mengatakan seluruh rakaat dalam sholat zuhur, misalnya dalam sholat zuhur yang 4 rakaat tadi, seluruh rakaat itu ada baca Al-Fatihah dan baca surat dalam Al-Quran. Tapi ada juga yang mengatakan cuma rakaat pertama dan kedua saja. Nah, lalu tata cara mengangkat tangan juga beda-beda ya. Ada yang bilang, ada riwayat, ada yang mengatakan saya mendapat keterangan dari hadis ya tidak ada mengangkat tangan, jadi sholat itu begini saja kan gitu. Nah, ada juga yang mengatakan harus mengangkat tangan. Pada saat kapan mengangkat tangan? Pada saat takbiratul ihram misalnya. Mengangkat tangannya bagaimana? Apa begini misalnya? Apa begini? Apa begini kan gitu. Nah, ini membutuhkan banyak sekali istilahnya itu penjelasan-penjelasan. Nah, dalam hal ini penjelasan tadi bisa dicari di hadis, dan juga bisa dari hadis tadi malah membutuhkan lagi penalaran-penalaran ya, pemikiran-pemikiran. Dengan demikian tentang syariah ini, ayat-ayat baik itu Al-Quran dan As-Sunnah itu ternyata multitafsir ya. Mengundang berbagai macam penafsiran. Artinya tidak ada tafsir tunggal tentang apapun yang berkaitan dengan syariah. Nah, itu dicatat ya. Artinya kalau ditanya kita harus menegakkan syariat Islam yang mana dulu? Yang menurut siapa? Apakah menurut ISIS misalnya? Atau menurut DITI? Ataukah menurut Masyumi? Ataukah menurut Ikhwanul Muslimin? Ataukah menurut siapa gitu ya? Wah, Salafi Wahabi misalnya? Atau menurut Syiah? Syiah juga menurut Syiah yang mana dulu? Banyak sekali, puluhan penafsiran tentang syariah. Banyak sekali. Nah, artinya karena ini multitafsir, kita tidak punya istilahnya itu patokan yang tunggal. Tidak ada patokan yang tunggal. Kenapa? Karena ini bisa dipahami. Kenapa? Karena Al-Quran pun juga menjelaskan atau menyebutkan, menjanjikan ayat-ayat tentang hukum, tentang syariat, tentang makanan, ritual, tentang waris misalnya. Itu sifatnya ijmali, general. Jadi Allah melalui perantara malaikat Jibril menurunkan Al-Quran, perintah-perintah yang berisi syariat tadi kepada Nabi Muhammad SAW, itu sifatnya general. Nah, oleh karena itu masuklah di sini ruang fikih. Nah, tolong dibedakan antara syariah dengan fikih. Nah, kalau syariat itu yang tercantum dalam Al-Quran itu adanya, ayat, dan yang tercantum dalam As-Sunnah. As-Sunnah itu artinya yang pasti berasal dari Nabi ya. Jangan yang seperti ada hadis atau ada hadis yang mengatakan ini berasal dari Nabi, ternyata setelah diteliti bukan berasal dari Nabi. Mungkin itu karangan siapa kan gitu. Nah, jadi apabila ada hadis yang tidak pasti berasal dari Nabi, atau bahkan mungkin kalaupun berasal dari Nabi itu juga menimbulkan berbagai macam penafsiran, maka kita harus hati-hati, kita harus cermat ya, memilah. Artinya memang kita harus berpikir terbuka bahwa syariat itu tidak tunggal. Dan apakah syariat itu harus berupa simbolik, ataukah esensinya saja yang diambil, misalnya bungkusnya tidak bisa dikemas dengan berbagai macam fikih atau pemikiran-pemikiran lain. Ini banyak ya, banyak liku-likunya gitu ya. Nah, lalu saya juga kadang sering ya
bertanya ke orang-orang yang katanya berjuang menegakkan syariat Islam. Dan orang yang saya tanya juga memang dari berbagai kalangan ya, dari kalangan pinggiran, dari kalangan orang yang tidak bisa baca Quran tapi ikut-ikutan demo tegakkan syariat misalnya, sampai ke kalangan yang intelektual ya. Dia seorang doktor di sebuah lulusan perguruan tinggi negeri di Indonesia ya. Akan tetapi ketika ditanya apa itu syariat, jawabannya seperti bingung juga dia itu ya, mereka ini. Nah, kalaupun menjanjikan jawaban, syariat yang dia maksud ternyata syariat menurut aliran atau golongan tertentu. Artinya itu bukan syariat, itu fikih. Fikih mazhab Salafi, Wahabi misalnya. Oh, saya menurut Imam Ghazali, oh berarti itu Asy'ariyah gitu ya. Oh, kalau saya menurut syariat menurut Abdullah bin Baz, oh itu berarti Salafi, Wahabi. Nah, artinya siapapun ya, misalnya siapapun yang mereka bilang itu sebagai rujukan-rujukan untuk menerangkan syariat versinya dia, gitu, versinya si orang-orang ini, menurut Hasan al-Banna kah, menurut Ibnu Hajar Asqalani kah, sampai yang kekinian misalnya menurut Abdullah bin Baz, Yusuf Qaradawi. Nah, orang-orang yang mereka sebutkan itu bukan Nabi. Artinya ucapan-ucapan mereka ini bukan hal yang sifatnya sakral, karena itu pemikiran. Nah, artinya ruang perbedaan di lingkup hukum-hukum Islam pun juga sangat luas. Malah ada yang pernah tuh, orang yang saya tanyakan ya, apa kamu tuh teriak-teriak tegakkan syariat Islam itu yang bagaimana? Ya dia dengan logonya bilang ya syariat Islam itu yang mencuri potong tangan, yang berzina dicambuk atau dirajam kan gitu. Wih, serem sekali kan gitu. Nah, ini tidak mudah ya. Bagaimana seorang yang mencuri dipotong tangan? Bagaimana kalau dia mencuri karena kelaparan misalnya, karena himpitan ekonomi, atau karena kondisi negara yang sedang krisis misalnya, terpaksa harus mencuri. Kemudian mencurinya juga motifnya apa misalnya? Oh, dia mencuri karena untuk menafkahi keluarganya gitu ya. Dan artinya banyak ya, hal yang sifatnya imbasnya banyak ya. Seperti di Pakistan misalnya, beberapa waktu lalu diberlakukan hukum atau syariat Islam, yang mencuri potong tangannya. Bahkan melalui proses pengadilan dengan saksi yang kurang kuat juga mungkin bisa jadi ya, istilahnya saksi yang kurang kuat, bukti-bukti yang juga kurang kuat gitu, potong tangannya. Nah, sehingga banyak laki-laki yang dipotong tangan karena dituduh dan memang katanya terbukti mencuri gitu ya, kemudian potong tangan, tapi setelah itu keluarganya malah jadi makin kelaparan gitu, makin nambah miskin. Sehingga orang-orang yang korban, orang-orang yang kehilangan tangannya karena dihukum potong tangan tadi, rame-rame demo ke pemerintah kan gitu, menuntut keadilan kan gitu. Dengan tangan kami yang dipotong seperti ini, mereka keluarganya jadi pada kelaparan, jadi angka kemiskinan jadi naik kan. Ya, apakah seperti itu? Artinya kita harus memikirkan kembali konsekuensi-konsekuensi dari bagaimana pemahaman tentang syariat. Konteksnya apa sih potong tangan itu? Konteksnya apa sih ketika berzina, misalnya ada orang yang ketahuan berzina itu dirajam, diberlakukan hukum. Rajam sendiri kan ada proses pengadilan, saksi wajib 4 orang. Bahkan pernah ada keterangan, bahkan ada satu riwayat ketika ada orang yang mengaku berzina datang kepada Rasulullah, Rasul tuh seperti memalingkan muka, udah kamu pulang aja sana, kamu nggak usah ini, kamu sekarang bertobat, tidak mengulangi perbuatan kamu lagi, udah kamu pulang aja sana. Nah, jadi situasional juga ya artinya kan gitu. Nah, apakah syariat itu sifatnya sekaku itu dengan segala konsekuensi yang sifatnya tutup mata, atau bagaimana kan? Nah, ditambah lagi kerancuan membedakan mana syariat dan mana fikih. Contoh misalnya, dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mendirikan negara khilafah. Itu jelas tidak ada sama sekali. Di hadis pun juga itu sifatnya multitafsir kan gitu. Nah, artinya apakah mendirikan khilafah itu merupakan syariat, penegakan syariat Islam? Apalagi
khilafahnya seperti apa, cara pengangkatannya seperti apa, kemudian syarat-syarat seorang khilafah itu seperti apa, tidak dijelaskan sama sekali dalam Quran maupun As-Sunnah. Nah, artinya apakah khilafah ini merupakan bagian dari penegakan syariat Islam ataukah bukan? Apakah khilafah ini merupakan syariat Islam ataukah fikih? Nah, karena tidak dijelaskan dalam atau tidak disebutkan apalagi ya dalam Al-Quran sama sekali, otomatis ini merupakan fikih. Menolak khilafah itu bukan berarti menolak Islam. Dan ini tolong dicatat ya. Menolak khilafah itu cuma sekedar ketidaksetujuan terhadap salah satu pendapat fikih. Karena sekali lagi ya, fikih itu ruang berpikir manusia biasa. Apakah itu gelarnya Syekh Anu, ulama itu ini segala macam, kiai itu ini, tetap mereka itu adalah manusia biasa. Cuma orang-orang yang menggunakan pemikirannya. Dan sekali lagi, setiap mereka ini, para ulama dimanapun, itu ada spesifikasi keahliannya. Dan belum tentu orang yang serba tahu. Nah, di kita ini memang banyak sekali salah kaprah. Ulama itu dianggap orang serba tahu, kan gitu. Apapun urusan, itu orang ini, baik itu ustadz atau ulama, itu dianggap orang yang paling pintar serba tahu. Padahal salah kaprah sekali ya. Nanti kita bahas ya tentang ini. Nah, setelah tadi disampaikan ya, problematika seputar syariah ini baru dua ya tadi. Satu, syariah itu sifatnya atau berasalkan dari Al-Quran yang sifatnya general, artinya menimbulkan berbagai macam penafsiran. Itu problematika pertama, itu problem pertama. Dan yang kedua, seringkali orang yang berbicara syariat itu mencampur adukan antara syariat dengan fikih. Ini problem kedua. Nah, dari dua problem ini saja bisa kita dapatkan situasi ya, bahwa syariat Islam itu tidak tunggal. Nah, oleh karena itu penerapan syariat Islam di berbagai negara, baik itu zaman dulu ya, zaman baheula, setelah Khulafaur Rasyidin, pada zaman kekhalifahan yang berbagai macam perbedaan sistem khilafah pun juga syariatnya beda-beda juga. Apalagi sekarang ya, syariat Islam zaman sekarang juga beda. Di Iran beda dengan di Yordan, beda dengan di Arab Saudi beda juga, di Brunei beda lagi kan, karena memang sistem negaranya juga beda-beda. Pengangkatan hakimnya saja beda-beda kan gitu. Pengangkatan pemimpinnya saja beda-beda. Pemimpin yang membawahi pelaksanaan syariat Islam itu sudah beda-beda. Nah, lalu problem selanjutnya kita lihat dari pegangan atau rujukan, yaitu hadis ya, selain Al-Quran dan hadis. Nah, memang ada hadis yang mengatakan begini. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik ya, dalam buku Al-Muwatta ya. Aku tinggalkan kalian dua perkara, apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, niscaya kalian akan selamat ya, tidak sesat maksudnya. Yaitu apa itu? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sunnahku. Di hadis itu disebutkan sunnah itu artinya sunnah Rasulullah SAW. Ini hadis pertama nih. Lalu ada hadis lain yang mengatakan sama ya, bunyi awalnya itu mirip, cuma ujungnya begini. Ya, aku tinggalkan dua perkara apabila kalian berpegang teguh pada dua perkara ini, dan seterusnya ya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Nah, ini meriwayatkan tiga malah. Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad bin Hambal ya, Imam Hambali, dan berikutnya adalah dari ini. Ini Ahlul Bait. Siapa itu Ahlul Bait? Ahlul Bait itu orang-orang yang berasal dari keluarga Rasulullah. Kalau di kalangan Syiah, Ahlul Bait ini Ali bin Abi Thalib, Fatimah, kemudian Hasan dan Husain, dan Rasulullah sendiri. Ada 5 ya. Nah, artinya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ali dan ketiga orang lainnya ya, Fatimah, Hasan, dan Husain ini yang diterima. Memang ada juga fikih lain dari kalangan Syiah yang menyebutkan ada 5 sahabat yang hadisnya diterima ya, selain dari Ahlul Bait. Kelima sahabat ini misalnya Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Musa Al-Asy'ari, kalau nggak salah tuh Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Miqdad ya, dan satunya lagi kalau nggak salah Salman Al-Farisi ya. Nah, selain dari Ahlul Bait, berarti itu bukan sumber hukum
Islam, artinya bukan syariat, bukan sumber syariat Islam. Karena berpegang pada hadis yang tadi ya. Aku tinggalkan dua perkara, apa itu? Yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Nah lalu itu hadis yang kedua. Nah ada lagi hadis yang ketiga, yang berikutnya nih ya. Aku tinggalkan perkara kepada kalian, berpegang teguh dan seterusnya gitu ya. Apa itu? Al-Quran saja. Kalian berpeganglah teguhlah kepada Al-Quran saja gitu ya. Nah ini meriwayatkan juga ada 4 ya kalau nggak salah, 3 ya kalau nggak salah. Imam Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Nah ketiga hadis tadi itu semuanya sahih. Hadis yang pertama berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu dijadikan rujukan oleh kalangan Islam dari Sunni ya. Kemudian kalau yang Al-Quran dan Ahlul Bait yang dijadikan rujukan ini dianut oleh kalangan Syiah. Kemudian kalau yang Quran saja ini dianut oleh orang-orang yang dituduh oleh Sunni dan Syiah sebagai ingkar sunnah. Nah, karena berpegang pada Quran saja gitu ya. Di dalam Al-Quran disebutkan sholat hanya pagi, siang, dan malam gitu ya. Nah, berarti ya sudah sholatnya 3 waktu. Ini contoh ya, contoh orang yang berpikir bahwa sholat itu 3 waktu itu karena pertimbangan berpegang pada Al-Quran saja. Padahal sekali lagi ketiga-tiganya ini hadis semuanya kan gitu. Nah, ini problem untuk orang-orang yang kalangan ini yang berpegang pada syariat Islam yang mana gitu. Karena ketiga hadis ini seolah-olah berbeda bunyinya dan tapi bisa dipercaya ya gitu ya. Bagi yang meyakini kan gitu. Ini salah satu problem. Lalu problem selanjutnya, seringkali kita ini memahami syariat atau syariah ya, itu dilepaskan dari akidah dan akhlak. Jadi syariat itu seperti sendiri gitu, jalan sendiri gitu. Jadi kalau mencuri potong tangan kan gitu. Gak mau tahu, pokoknya potong tangan gitu. Padahal pada zaman Umar ya kita semuanya tahu ya ada kisah seorang pencuri, dia mencuri sendal di masjid, kemudian dihadapkan ke pengadilan. Ketika ditanya oleh pengadilan, kenapa kamu mencuri? Nah si pencuri ini dia bilang karena saya mencuri karena saya untuk menafkahi keluarga saya gitu. Sendalnya dijual, kemudian dari uang hasil jual sendal tadi dipakai untuk menafkahi keluarganya. Nah hukum potong tangannya tidak diberlakukan ke orang ini, malah dipanggillah tetangga-tetangga di sekeliling orang ini dan semuanya dihukum si tetangga ini. Karena hukumannya apa? Karena mereka itu tetangga-tetangga si pencuri ini dia orang rata-rata orang yang ekonominya cukup, tapi membiarkan tetangganya kelaparan sampai harus mencuri sendal kan gitu. Nah inilah contoh penerapan syariat yang mempertimbangkan juga akidah dan akhlak. Ada kemanusiaan di sini yang ditegakkan. Artinya penegakan hukum dan di atas hukum itu ada kemanusiaan. Ada contoh lain misalnya yang tadi sempat saya sampaikan ya, tentang sholat ya. Sholat mencegah atau menolak perbuatan tanha disebut ya. Tanha itu ya menolak ya. Itu semacam jaminan kan gitu ya. Sholat menolak perbuatan keji dan mungkar. Nah dalam hal ini kalau dipahami syariat saja gitu ya, sholat itu ruku, sujud, sholat berjamaah, ada sholat wajib, ada sholat sunat, ada sholat sunat juga macam-macam, ada sholat tahajud dan sebagainya. Jadi dalam kitab-kitab fikih yang menerangkan tentang syariat, bab syariat sholat gitu ya, itu cuma diterangkannya sebatas itu, bab sholat itu. Ada wudunya, kemudian ada gerakan sholatnya, ruku, sujud, tahiyat gitu ya. Nah sementara apa argumennya? Adanya ayat yang menjamin bahwa sholat itu menolak perbuatan keji dan mungkar. Ada yang mengatakan kalau gitu, nah ini tafsir ya sekali lagi. Kalau gitu menurut saya gitu ya, bahwa yang dinamakan sholat mencegah menolak perbuatan keji dan mungkar ini maksudnya sholat tapi harus disertai dengan akhlak yang baik, dengan kejujuran, dengan sikap disiplin, dengan sikap sabar, dengan ikhlas. Kemudian sehari-harinya banyak melakukan kebaikan. Berarti kalau gitu sholat itu luas dong kan gitu. Padahal di dalam syariat, dalam kitab-kitab fikih
hanya menyebutkan sholat itu hanya gerakan ruku, sujud dan sebagainya tadi. Nah, berarti di sini tafsirnya jadi luas kan gitu. Apakah sholat, kalau ada kitab yang menerangkan bab sholat, selain menerangkan tentang gerakan sholat, juga harus dicantumkan juga kalau gitu tentang bab kejujuran, tentang bab disiplin, tentang bab tidak korupsi misalnya, tentang bab rendah hati, tentang bab misalnya zuhud itu menjadikan dunia di tangan bukan di hatinya ya. Kemudian bab tidak terlena oleh urusan dunia gitu ya. Itu masuk ke semuanya ke bab sholat. Artinya bab sholat itu sudah mencakup semuanya dong kalau begitu. Nah, ini masuk ke ranah tafsir sekali lagi. Nah, jadi seringkali, balik lagi, problem dalam mencerna apa itu syariat seringkali kita lepaskan dari akidah, keyakinan, ya keimanan, dan juga dari akhlak. Nah, syariat itu harus terhubung dengan akidah dan harus terhubung dengan implementasi berupa akhlak. Akhlak yang akhlakul karimah ya dalam hal ini. Karena memang tujuan dari Islam itu sendiri adalah menyempurnakan akhlak manusia ya. Nah, dengan demikian syariat itu sendiri merupakan ekspresi dari cara menjalankan agama ya. Cara menjalankan agama. Jadi dari ekspresi cara menjalankan agama ini kemudian jadilah budaya. Sholat disadari sebagai kebutuhan pribadi, sebagai sebuah kebutuhan. Kemudian dari kebiasaan sholat ini menjadi budaya. Kemudian karena sholat ini berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan hal yang sifatnya kenyamanan, kebaikan gitu ya. Nah, artinya di luar sholat pun juga dia membudayakan dirinya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan dan menjauhkan dari hal yang sifatnya kekejian dan kemungkaran. Ya, ini mungkin arahnya ke sana kan. Dan sebagaimana halnya sudah menjadi budaya, ini bisa diperspektifkan sakral dan juga bisa diperspektifkan sesuatu yang ya biasa saja ya, merupakan dari gaya hidup. Lalu problem selanjutnya, seringkali kita mendengar ya bahwa yang dinamakan syariat Islam itu sesuatu yang sempurna, sesuatu yang melingkupi mencakup seluruh aspek ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa betul demikian? Ada apa dasar hukumnya gitu ya? Kalau istilahnya itu apa dalilnya gitu? Ada nggak dalil yang menyebutkan sana? Oh, ada katanya, surat Al-Maidah ayat 3 itu disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah ya, dan seterusnya ya. Nah, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan bagimu, dan aku ridhoi dan aku relakan Islam sebagai agamamu kan itu. Artinya syariat Islam itu sudah sempurna, sudah mencakup seluruh kehidupan. Nah, ternyata kalimat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 tadi itu merupakan bagian dari keseluruhan ayat. Nah, ayat ini secara keseluruhan awalnya itu di awal ayatnya ini disebutkan tentang makanan. Nah, kemudian masuk ke kalimat tadi gitu. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan seterusnya. Dan ini ada beberapa penafsiran. Apakah maksudnya kesempurnaan yang dimaksud itu dalam hal makanan saja kan gitu ya? Ataukah keseluruhan dari agama ini kan gitu? Dinul Islam tadi gitu. Nah, dinul Islam itu apa juga kan ya? Apakah mencakup apa saja? Nah, karena seringkali kita itu terlalu memaksakan satu penafsiran bahwa Al-Quran atau syariat Islam itu mencakup seluruh hal ya, seluruh masalah kan. Masalahnya masalah apa dulu? Nah, artinya kita juga harus melihat bahwa Al-Quran itu bukan super ensiklopedi gitu ya. Bukan sebuah kitab yang segala ada di situ. Malahan sekali lagi, ayat yang berkaitan dengan syariat pun juga kurang dari 10%.
cuma 500-an. Nah, ini problem ya. Nah, jadi sebetulnya tafsir tentang potongan ayat ketiga dari surat Al-Maidah tadi itu pun juga menimbulkan berbagai macam penafsiran dan mendudukan bagaimana keyakinan kita tentang sejauh apa kelengkapan atau keholistikan atau kesempurnaan dari syariat Islam tadi. Karena memang balik lagi ke yang tadi, bahwa kalau kita melihat ayat Al-Quran dan juga hadis yang sifatnya umum ya, berbicara tentang syariat, Al-Quran tidak menjelaskan dan hadis juga tidak menjelaskan bagaimana tentang teori ekonomi, supply and demand misalnya. Al-Quran tidak menjelaskan tentang, ya mungkin termasuk juga hukum-hukum fisika gitu ya, hukum teori relativitas juga tidak ada dalam Al-Quran. Jadi emang problem di kita ini seringkali terpana oleh salah satu pendapat yang mengatakan atau yang berpendapat ya, dan pendapat ini dari orang biasa sekali lagi, bukan nabi, yang mengatakan bahwa syariat Islam itu mencakup segala sesuatu. Nah, syariat itu dianggap sesuatu yang sempurna, padahal ya tidak sempurna ya, karena Al-Quran itu sifatnya ijmali, hanya menyajikan hal-hal yang sifatnya pokok saja, atau kalau bahasa pesantrennya itu usuliyah ya, tidak tafsili, tidak detail banget itu enggak. Kalau detail banget itu bisa berjilid-jilid, wah tebal sekali kan gitu. Nah, jadi emang ini problem ya, ini problem yang seringkali kita temui. Jadi pada akhirnya orang itu jadi tergiring opini itu, bahwa syariat Islam yang dimaksud menurut aliran dia kan gitu, yang dipahami oleh mereka ini sesuatu yang sakral harus diikuti. Jadi pada akhirnya karena mentok tidak bisa menjelaskan segala macam problematika yang dihadapi oleh masyarakat atau manusia atau kehidupan zaman sekarang gitu ya, mentok akhirnya dipaksa untuk balik lagi ke kehidupan zaman dulu kan gitu, dengan dalih bahwa kembali kepada Quran dan Sunnah gitu, kembali kepada syariat Islam. Nah, sekali lagi itu bukan syariat Islam, tapi salah satu penafsiran fikih mereka yang menjelaskan ayat tentang syariat Islam yang notabene jumlahnya relatif kurang dari 10% dari Al-Quran tadi. Karena apa? Karena memang ayat-ayat berkaitan dengan syariat dalam Al-Quran ini sifatnya hanya pokok-pokoknya saja, alias ijmali, umum, general saja. Nah, problem selanjutnya ya, merupakan kelanjutan dari problem yang tadi. Karena orang menganggap bahwa syariat Islam itu mencakup segala sesuatu, kemudian mencampur adukan antara fikih ulama atau orang biasa ya, dalam hal ini adalah seorang ulama itu manusia biasa ya, bukan nabi, bukan rasul, itu dicampurkan antara fikih dengan syariat. Nah, jadilah sesuatu yang disakralkan gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya kita sendiri jadi rancu, mana Al-Quran, mana tafsir Al-Quran, mana ayat tentang syariat, mana tafsir atau fikih yang mencerna isi dari ayat syariat ini. Tafsir itu bukan Quran. Tafsir itu pemikiran manusia biasa. Tafsir itu bukan hadis atau as-sunnah. Tafsir ini hanya pendapat sebagian kalangan dari sekian banyak pendapat-pendapat yang lain yang jumlahnya bisa mencapai puluhan bahkan mungkin ratusan. Ini seringkali dijadikan pegangan. Nah, makanya kalau ada orang teriak-teriak, makanya kalau ada orang yang memperjuangkan syariat Islam, itu ada di sini posisinya itu. Yang dia perjuangkan itu bukan syariat Islam, tapi fikih Islam, fikih dari golongan mereka, pemikiran yang mencerna atau menafsirkan ayat ini, ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, celakanya lagi, problem yang berkembang karena meyakini tafsir Al-Quran atau tafsir Al-Quran dan hadis ini merupakan Islam gitu ya, merupakan sumber hukum Islam,
setara dengan Quran lah, itu setara dengan wahyu Allah seolah-olah ya, padahal itu cuma tafsir pikiran hasil pikiran manusia biasa saja. Nah ini seringkali berhenti sampai di sini pemikirannya itu. Yang dijadikan rujukan itu orang-orang ulama-ulama zaman dulu gitu ya, zaman abad ke-8, abad ke-10, abad ke-11 dan seterusnya. Artinya seringkali kita ini terjebak menafsirkan syariat Islam tapi tidak untuk masa depan, tidak berpikir ke depan, tidak berinovasi, tidak berkreasi, kreativitas berpikirnya jadi terhambat karena takut melangkahi tulisan-tulisan atau pendapat-pendapat yang dikatakan oleh yang katanya ulama atau tafsir yang disakralkan ini gitu ya. Padahal ruang fikih itu sangat berkembang ya, membutuhkan kreativitas. Nah, ruang fikih ini membutuhkan kreativitas, inovasi dan sebagainya ya. Nah, inilah ijtihad. Ini ijtihad, pemikiran ya. Pemikiran yang terbaik, yang sesuai untuk zamannya dan untuk masa depannya. Nah, artinya jangan takut untuk mengembangkan pemikiran dan berkreativitas kan gitu. Dalam rangka ya tentu saja yang mencerna ini ya, Al-Quran ini kan gitu ya. Nah, sekali lagi, dan tidak mesti harus sama persis dengan hasil penafsiran orang-orang yang sekitar hidupnya itu 10 abad, 14, 15, 10 abad, 11 abad yang lalu kan gitu. Tidak mesti. Nah ini permasalahan di kita ini di kalangan umat Islam adalah berpikir kekinian, kedisiniannya ini yang menjadi masalah. Di kita ini masih kurang ya pemikiran ke arah sana. Relatif sangat kurang. Kalaupun ada juga mungkin tidak terlalu berkembang gitu. Sehingga menjadi permasalahan, apalagi kalau ada masalah-masalah gejolak kepentingan-kepentingan politik yang memanfaatkan situasi sehingga kreativitas berpikir ini jadi terhambat, hanya sebatas masuk ke laci meja kemudian terkunci ya. Kalau sudah begini Islam otomatis akan stagnan ya. Kreativitas ijtihad Islam, ijtihad keislaman akan stagnan, malahan mundur kan. Dalam sejarah dalam konteks sejarah Indonesia ini ya, upaya untuk menegakkan atau memasukkan hal yang sifatnya syariat Islam itu banyak dilakukan karena memang wajar ya, secara demografis penduduknya adalah umat Islam. Nah oleh karena itu kalangan cendekiawan Muslim juga di kita sebetulnya banyak sekali, dan kapasitas dan kapabilitas keilmuannya juga sangat baik ya dibandingkan dengan cendekiawan di Timur Tengah sana ya, atau di negara lain ya. Nah upaya untuk memasukkan atau menegakkan syariat Islam ini dilakukan dengan berbagai macam cara ya, dan malahan sejauh ini sudah sangat mewarnai kehidupan peradaban bangsa Indonesia atau Nusantara ini. Sudah sangat mewarnai budaya kehidupan bangsa kita ini, dari segi politik, dari segi pertahanan keamanan, dari segi budaya, dari segi sosial, dari segi ekonomi malahan kan gitu. Upaya untuk memasukkan nilai-nilai keislaman atau syariat Islam ya, dalam sejarahnya ada beberapa metode atau beberapa cara ya sejauh ini yang saya amati. Nah yang pertama, dari mulai yang ekstrim sampai yang tanda petik smooth ya. Nah yang pertama yang ekstrim banget ya, seperti yang dilakukan oleh setelah kemerdekaan tahun 45, ada yang namanya pemberontakan Darul Islam ya, DITI ya. Nah pemberontakan Darul Islam ini adalah upaya untuk mendirikan sebuah negara yang istilah mereka berlandaskan syariat Islam versi
mereka ya, ada berbagai macam cabang ya. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini melalui jalur deklarasi atau proklamasi ya. Langsung mendirikan negara teokrasi, negara yang berlandaskan syariat, agama tertentu, dalam hal ini adalah agama Islam. Itu cara pertama. Nah, cara yang lainnya atau metode yang lainnya adalah melalui konstitusi. Nah, yang seperti dilakukan oleh antara lain oleh dalam sejarahnya nih ya, dalam sejarah bangsa kita, oleh Masyumi antara lain, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, Masyumi ini merupakan produk asli pemikiran cendekiawan Muslim di kita di Indonesia ya, produk asli. Berbeda dengan Ikhwanul Muslimin atau dengan Hizbut Tahrir atau dengan Wahabi Salafi atau dengan Rafidhah atau Syiah Imamiyah gitu ya. Ini unik ya, Masyumi ini unik, produk asli Indonesia. Dan kita tahu ikut jalur konstitusi, ikut pemilu, mendirikan partai, ikut pemilu kan gitu. Dan kemudian mereka ketika di sidang konstituante memperjuangkan berdirinya syariat Islam ya. Nah, waktu itu memang dalam sejarahnya berhadapan dengan partai-partai atau kekuatan politik. Masyumi ini bersama dengan NU berjuang untuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara atau konstitusi dan juga konstitusi di Indonesia ya. Nah, lalu lawannya adalah kalangan nasionalis, PNI, termasuk di dalamnya juga ada PKI ya, yang dia memperjuangkan nasionalisme ya. Nah, itu cara kedua ya, melalui jalur konstitusi. Nah, di kita juga ada ya, seperti partai-partai yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam dalam penerapan kehidupan bernegara ya, seperti PKS, PBB, kemudian P3 kalau nggak salah, dan yang lainnya juga ya. Nah, lalu ada juga yang upayanya itu melalui jalur pemikiran ya, memasukkan pemikiran-pemikiran. Nah, seperti memasukkan pemikiran atau hukum-hukum yang ada nilai-nilai keislamannya, tapi tidak menggunakan jargon-jargon atau istilah-istilah bahasa Arab. Nah, jadi ada value dari yang diambil dari syariat Islam itu dimasukkan ke dalam KUHP misalnya, kitab undang-undang hukum pidana atau perdata misalnya. Nah, atau mungkin dalam kehidupan bernegara di kita juga mengambil keputusan melalui mekanisme musyawarah. Nah, itu juga syariat Islam ya. Di MPR, DPR, kemudian di berbagai lembaga sampai lembaga-lembaga yang di tingkat bawah ya, itu mengambil keputusan dengan metode musyawarah atau cara musyawarah. Atau dalam hal yang sifatnya ritual ya, dalam hal ritual seperti misalnya tentang zakat, ada undang-undang zakat. Nah, itu masuk ya. Jadi tidak perlu ada jargon embel-embel negara berdasarkan syariat Islam, tidak perlu menggunakan kata-kata itu, tapi secara value masuk gitu ya, secara value masuk, secara nilai masuk, malah secara hukum perundang-undangan juga ada. Nah, kemudian adanya ekonomi syariah, bank syariah, sistem apapun ya istilahnya. Nah, meskipun perlu digarisbawahi bahwa kata-kata syariah itu sebetulnya adalah isinya adalah hasil produk pemikiran ya. Pemikiran para cendekiawan, para ahli fikih dalam menjabarkan apa yang tercantum dalam Al-Quran, perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Itu coba dicerna, kemudian diterapkan kan. Dan selama itu diterima secara hukum dan perundang-undangan, sah, legal, tidak masalah. Artinya masyarakat di kita secara pemikiran itu sudah mengamalkan juga syariat Islam ya, secara value, secara nilai. Nah, ada juga upaya lain. Ada juga yang melakukan kompilasi ya, dikompilasi. Jadi berbagai pemikiran dari para cendekiawan Islam, cendekiawan Islam di Timur Tengah, cendekiawan Islam di Indonesia, cendekiawan Islam di Malaysia misalnya, atau di Persia, di Iran, di Mesir, dan di mana lah gitu ya. Itu dilakukan dikompilasi sehingga muncullah kompilasi hukum-hukum Islam. Nah,
Malah dikompilasinya itu dengan hukum-hukum yang barat gitu ya. Dan hukum barat ini selama tidak merusak atau bertentangan sama sekali dengan hal yang sifatnya syariat Islam, tidak masalah, kompilasi saja disatukan aja. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa ya klik like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.